Hai teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang paragraf. Nama saya Jeresa Amadina Tambunan. Dan nama saya adalah Lovensky Jonathan Prasetyo. Mari simak ya. Pengertian paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain, paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang runtun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut penganalisaan beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. Dengan demikian, kalimat lain yang disertakan dengan paragraf merupakan kalimat penjelas. Pikiran utama yang terdapat dalam paragraf dapat diletakkan di awal dan akhir kalimat. B. Struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 3. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dan selanjutnya, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Dan yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Syarat-syarat paragraf. Syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. 2. Kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. 3. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. D. Macam-macam paragraf. A. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu paragraf yang berisi deskripsi dari beberapa objek untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek yang lain mudah membaca dan melihat objek itu sendiri. Ciri-ciri. Representasi objek termasuk panca indera seperti bentuk, rasa, warna, suara, dan lain-lain. Jelaskan objek yang sangat jelas. Dan yang ketiga, banyak kata sifat ditemukan dengan menggunakan kalimat yang tinggi dan rendah. B. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu paragraf yang memiliki bentuk dan opini dari penulis sehingga dapat memberi gambaran umum tentang suatu topik. Ciri-ciri. 1. Paragraf ini adalah non-fiksi atau penulisan ilmiah. 2. Berikan alasan kuat dalam bentuk data dan fakta untuk dipercayai pembaca. 3. Kesimpulan di akhir paragraf untuk memperkuat pendapat sebelumnya. C. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah salah satu paragraf yang berisi sebuah undangan atau panggilan kepada pembacanya, sehingga hal ini bertujuan untuk membuat seseorang yang membacanya dapat percaya. Ciri-ciri. Gunakan bahasa yang menarik untuk mempermudah pembaca. Gunakan kata-kata dengan undangan yang mudah meyakinkan seseorang. Dan 3. Fakta-fakta harus membuat percaya apa yang disampaikan. D. Paragraf eksposisi. Paragraf paparan adalah salah satu paragraf yang berisi informasi-informasi yang memiliki bentuk sebuah pengetahuan atau berita sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembacanya. Ciri-cirinya: 1. Buku ilmiah atau non-fiksi. 2. Memiliki tujuan informatif.
3. Ditulis berdasarkan fakta atau hasil penelitian. 4. Tambahkan bukti dalam bentuk data seperti contoh, tabel, grafik, dan sumbernya. Dan 4. Saya tidak mencoba mempengaruhi pembaca. Paragraf narasi. Paragraf naratif adalah salah satu paragraf yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang tertentu sehingga dapat diurutkan tertentu dan pembaca dapat terhibur. Ciri-cirinya: 1. Memiliki karakter konflik dan pengaturan. 2. Biarkan kisah itu diceritakan satu demi satu. 3. Apakah Anda memiliki sudut pandang? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan semoga bermanfaat.